Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atifa dengan NIM 22044502059, kelas BK 1C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu etika berkomunikasi dengan dosen dan etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Nah, sebelum itu tentunya kita akan memahami terlebih dahulu apa itu etika komunikasi. Nah, jadi etika adalah aturan, norma ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Kemudian etika berkomunikasi dengan dosen dibagi menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Nah, komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung atau secara lisan kepada lawan bicara. Sedangkan komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Adapun selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan dosen. Nah, yang pertama adalah memperhatikan waktu. Artinya, kita harus memperhatikan waktu ketika berkomunikasi dengan dosen. Apakah kita mengganggu waktunya atau tidak? Kemudian yang kedua, memberi salam. Artinya, sebelum kita menyampaikan pesan kepada dosen, terlebih dahulu kita harus memberi salam. Yang ketiga adalah ucapan maaf. Artinya, kita harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum memulai percakapan karena telah mengganggu waktunya. Keempat adalah bahasa yang baik. Artinya, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi dengan dosen. Yang kelima adalah perkenalan diri. Salah satu cara berkomunikasi dengan dosen adalah dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan pesan dengan jelas. Artinya kita harus menyampaikan pesan secara jelas dan padat dan tidak bertele-tele agar dosen tidak kebingungan dalam mengartikan pesan yang kita kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Atifa dari kelas BK 1C Prodi Bimbingan dan Konseling. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu mengenai ujian akhir semester yang Ibu berikan. Untuk sistematika pengerjaannya seperti apa ya Ibu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang pertama adalah ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya, maka tataplah mata orang tersebut sebagai tanda bahwa kita menghormati dan menghargai komunikasi dengannya. Yang kedua adalah berilah sedikit pujian, artinya komunikasi akan berjalan dengan nyaman ketika kita sedikit memujinya, tetapi jangan terlalu berlebihan dalam memujinya. Yang ketiga adalah dengarkan apa yang dia katakan. Dia akan merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat tempat dia bercerita tentang suatu hal atau curhat. Yang keempat adalah berikan senyuman. Jangan sekali-kali memasang ekspresi yang cemberut, tetapi berilah senyuman karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. Yang kelima adalah berilah saran yang baik. Jika dia sedang tertimpa masalah, maka berikanlah ia saran yang baik dalam menghadapi masalahnya. Kemudian selanjutnya, jangan menyinggung perasaan ketika berkomunikasi. Jangan menyinggung perasaannya atau menyinggung sesuatu tentang aibnya. Kemudian selanjutnya, kenali waktu serius dan bercanda. Ketika lawan bicara kita berbicara serius, maka tanggapilah secara serius, jangan bercanda. Kemudian selanjutnya, berbicaralah dengan jelas. Ini adalah salah satu hal utama yang perlu kita perhatikan ketika berkomunikasi. Karena ketika suara kita tidak jelas, maka pesan yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik, dan lawan bicara akan bingung.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen dan dengan teman sebaya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya serta wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.